Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Banyak para fans galau bro, takut ada apa-apa dengan Jokowi, takut ada kerusuhan, takut ada penggulingan. Why friends, dimanapun kalian berada, orang baik itu pasti akan baik-baik saja mas bro. Jangan takut. Orang baik pasti baik-baik saja. Jangan takut. Jaminan dari Allahnya sudah jelas. Wallahi a'lamu bi'a'daikum. Allah mengetahui siapa musuh-musuhmu. Musuh-musuhmu adalah musuh-musuh Allah. Musuh-musuh orang yang beriman adalah musuh-musuh Allah. Musuh-musuh orang yang baik adalah musuh Allah. Wa kafa billahi waliya, wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah yang jadi pelindungmu, cukuplah Allah yang jadi penolongmu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang jahat, yang hatinya jahat, yang lisannya jahat, yang pemikirannya jahat, yang perbuatannya jahat, hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, hendak menghancurkan Allah dan orang-orang yang beriman, hendak menjahati Allah dan orang-orang yang beriman dengan membuat kerusakan, penjarahan, pembakaran. Kata Allah, Allah akan balas tipuan mereka. Allah akan hancurkan mereka. Ala laknatullah ala zalimin. Allah akan melaknat orang-orang yang berbuat jahat. Jokowi orang baik, sudah pasti akan baik-baik saja. Allah mencintai Jokowi. Sangat mustahil Jokowi bisa dihancurkan oleh manusia-manusia brengsek. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Di hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakitnya. Kalau orang yang sakit bu, ditambahkan penyakitnya, maka sakitnya akan lebih parah. Sudah sakit parah, belum juga bertobat, Allah tambahkan lagi penyakitnya, sehingga tambah parah. Akibatnya lama-kelamaan tubuhnya membusuk. Kalau sudah membusuk, bau busuk. Kebusukan orang-orang yang punya penyakit hati pelan tapi pasti akan terkuak, akan terlihat, akan nampak ke hadapan manusia bahwa mereka memang orang-orang yang busuk hatinya. Kalau hatinya sudah busuk, pemikirannya pasti ikut busuk, lisannya pasti ikut busuk, perbuatannya pun pasti ikut busuk. Kalau hati sudah busuk, maka pemikirannya jadi jahat, lisannya jadi jahat, perbuatannya pun jadi jahat. Sebagai azab yang pedih karena mereka berdusta dan berbuat jahat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kejahatan mereka. Terkhusus bagi orang yang membakar pos polisi. Juga orang yang membakar 20 halte. Juga orang yang membakar bioskop, perkantoran. Pelan tapi pasti terkuak mas bro. Dari video tadi kita kaget, ada pasukan terlatih yang membakar pos polisi. Terlepas benar atau tidaknya, yang membakar tersebut adalah anak buahnya AHY. Kita bisa menyimpulkan, orang yang melakukan pembakaran itu bukan rakyat biasa. Rakyat biasa paling kalau bakar, paling cuma satu. Karena rakyat biasa ini punya rasa takut. Tetapi kalau orang-orang yang terlatih membakar 20 halte bis, 20 pos polisi, 20 perkantoran, sudah menjadi tugas dan kebiasaan. Jadi yang membakar, menjarah, membuat kerusakan di demo buruh yang kemarin bukanlah orang-orang biasa, mereka orang-orang terlatih. Salah satu contoh adalah terkuaknya pelakor yang membakar pos polisi. Ternyata benar, mereka adalah orang-orang yang terlatih. Semoga rakyat Indonesia cinta dengan negara ini dan menjaga pembangunan yang sudah kita lakukan, yang pemerintah lakukan dengan uang rakyat, dengan susah payah, bisa kita jaga dari orang-orang yang memang kemampuannya hanya merusak dan doyan permusuhan. Kepada rakyat Jakarta, juga kepada rakyat-rakyat yang lain di daerah lainnya, jagalah kota kalian dari manusia-manusia iblis yang kerjanya memang merusak dan bikin kekacauan. Kasihan pembangunan yang sedang kita galakan saat ini, yang begitu jerih payah dirusak hanya dalam waktu 1 hari. Nggak usah dengarlah omongan si Anies Baswedan. Memang gubernur ini beda dengan yang lain. Gubernur ini memang udah brengsek, udah nggak punya kerja, nggak punya prestasi, ngambilin duit rakyat, nguras duit rakyat,
Bahkan katanya CCTV yang ada di Jakarta banyak yang off. Disengaja oleh si Anies Baswedan agar para buruh ini tidak tersut. Aktor-aktor intelektual demo buruh ini yang radikal ini tidak tersut, tidak terekam. Ada kesengajaan dari Pemda DKI mematikan CCTV-nya. Saya kira ini harus segera diusut. Kepolisian, BIN harus mengusut. Kalau benar ada indikasi kesengajaan dari Anies Baswedan dan kawan-kawan, mohon segera dicuduk. Berarti ini, kerusakan DKI ini ternyata terstruktur dan tersistematis di mana Pemda DKI terlibat. Tidak hanya oknum TNI yang diseret ke hukum, kalau perlu Pemda DKI pun diseret ke hukum karena mematikan CCTV yang sudah terpasang di setiap sudut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.